Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada suaranya semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini tanggal 1 Desember 2021 setiap tanggal 1 kita memperingati Hari AIDS sedunia. Yang tahun ini kita memperingati dengan judul yang agak panjang, Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua. Kebetulan hari ini kita mau ngobrol tidak tentang sosialisasi karena saya rasa teman-teman di sini semuanya sudah lebih pintar daripada kita-kita yang ada di depan. Apalagi kalau ngomong HIV, saya rasa teman-teman di sini semuanya pakarnya. Tetapi kali ini kita hanya sekedar sharing tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kepala Dinas bahwa hari ini kita hanya sekedar mau sharing data, sharing bagaimana cara teman-teman agar tetap pengobatan dan lain sebagainya. Dan nanti juga akan ada tamu istimewa karena hari ini sangat luar biasa bagi saya dan juga bagi teman-teman yang ada di sini karena nantinya akan ada sebuah testimoni yang nantinya mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman di sini yang mulai ada yang ngedrop pengobatan, ada yang tidak mau lagi pengobatan dan sebagainya. Untuk itu hari ini kita mulai aja acara talk show-nya ya. Sudah kenal dengan saya? Oh belum. Siapa yang belum kenal? Oh banyak ternyata yang belum kenal. Baik, hari ini saya Yeni akan memandu acara pada pagi hari ini, insya Allah nggak akan lama. Hari ini istimewa sekali karena dihadiri oleh langsung Ketua Sektab KPA yang terhormat Bapak Soekardi Mito. Sudah lama Bapak tidak ketemu, tepuk tangan dong. Oh iya, apa perlu berdiri Bapak sambil dada-dada? Nggak perlu ya. Pak Soekardi ini pakarnya HIV juga ya Pak ya di sini ya. Dari sejak zaman KPA terbentuk sampai sekarang ketuanya tetap. Makanya dinamai Sektab. Tetap Pak Soekardi Mito. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Kemarin dapat kabar langsung mengiyakan. Iya keren. Karena ada saya. Terima kasih loh Pak Kardi. Baik, untuk itu yang kedua adalah Dr. Ike Yuliana. Beliau adalah konselor sekaligus perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia. Dada-dada dong Bu Dokter. Dada-dada. Oh iya. Pasiennya Dokter Ike mana pasiennya Dokter Ike? Oh itu semua. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa karena kayaknya jadwalnya padat merayap ya. Tadi sudah sempat saya telepon bolak-balik soalnya. Baik, untuk yang ketiga ada Mbak Dewi. Mbak Dewi ini adalah perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Sudah tahu Mbak Dewi? Yang orangnya super kalem seperti Ibu Peri. Nah, ini Mbak Dewi. Apa kabar Mbak Dewi? Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mulai acara talk show hari ini. Karena ini bertepatan dengan Hari AIDS sedunia, untuk itu mungkin kita tidak akan membahas tentang apa itu HIV, tentang apa itu AIDS, karena saya rasa teman-teman semuanya juga sudah tahu semua. Mungkin yang ingin kita dengar adalah tren dari penemuan kasus HIV AIDS yang ada di Kota Probolinggo, karena kita kan ada di Kota Probolinggo. Mungkin Mbak Dewi perwakilan dari Dinas Kesehatan yang punya data, kalau misalnya dari tahun 2000 ke 2021 ini tren penemuannya apakah naik ataukah turun? Karena kan sekarang lagi musim pandemi, biasanya orang-orang tidak begitu banyak memikirkan tentang HIV. Monggo Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mbak Yeni atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau mengenai tren penemuan kasus HIV di masa pandemi ini kebetulannya ya nggak ada pengaruh sama sekali dari di masa pandemi ini. Jadi mungkin beda ya sama kasus-kasus yang berhubungan dengan panas, batuk seperti TB, seperti pneumonia atau ISPA ISPA pada umumnya. Jadi kalau HIV ini relatif
tetap ya penemuannya ya memang naik turunnya tetap nggak ada efeknya dari pandemi saya. Tidak ada efeknya, Tidak berarti ada. tetap ya. Nggih. Juga kita kan kalau di HIV ini penemuannya juga berdasar dari teman-teman kader, kemudian teman-teman manajer kasus yang ngajakin pasien atau keluarga pasien untuk memeriksakan diri kan dari situ. Itu nggak berpengaruh. Kalau untuk kasusnya tahun 2021 ini ada berapa jumlahnya, Mbak? Kasusnya 2021 sendiri ada ditemukan sampai dari Januari sampai November sekitar 37 kasus. 37 kasus, itu 37 untuk kasus. semua yang ada di Kota Probolinggo. Iya. Apakah 37 kasus itu semua sudah diobati? Belum semuanya. Belum Karena semuanya. ada yang sudah memulai pengobatan, sebagiannya lagi masih belum. Oh ya, memang sebenarnya itu jadi beberapa masalah memang ya, karena teman-teman itu ternyata banyak yang mau memeriksakan dirinya, tetapi pada saat setelah kasusnya positif, itu ternyata mereka tidak mau berobat gitu. Mungkin dari KPA, dari Pak Soekardi Mitos, karena sebenarnya ini permasalahan yang kayak apa ya Pak? Saya di pelayanan aja sebenarnya kadang-kadang juga bingung. Teman-teman tuh banyak sebenarnya yang mau memeriksakan dirinya, tetapi pada saat penemuan kasusnya ternyata sudah positif, mereka tidak mau berobat dengan alasan yang berbagai macam begitu. Kalau menurut Pak Kardi bagaimana selaku Ketua KPA? Baik, terima kasih Mbak Yeni. Jadi sebelum mengarah ke situ menurut saya memang ini yang harus kita pahami semuanya, terutama kawan-kawan yang ada di layanan kesehatan, kemudian di sektor penjangkauan ada kawan-kawan MK yang sekarang ini semuanya sudah hadir kayaknya teman-teman MK, kecuali satu orang yang sekarang ini ada di Bandung, di bawah komando Pak Adi. Ini Pak Adi, berdiri dulu Pak Adi, ya biar Bu Dokter juga tahu kalau Pak Adi ini juga bagian dari tim penjangkauan itu. Tidak hanya sekedar bawa nginging tok lah ya. Belum ada selamatan soalnya Pak Kardi. Kemudian juga kawan-kawan di Satgar. Jadi memang betul Mbak Yeni bahwa seseorang ketika sudah divonis HIV positif itu seringkali kemudian susah untuk berobat. Bahkan ada beberapa kasus bahwa pengobatan yang dilakukan oleh kawan-kawan itu tidak mau dilakukan di Probolinggo Kota karena ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah, ini menandakan apa? Bahwa persoalan HIV/AIDS ini juga menjadi sebuah persoalan sosial disebabkan oleh masalah-masalah sosial, bahwa stigma masyarakat terhadap HIV/AIDS, terhadap penderita ODA ini luar biasa besar. Bahkan sampai tadi malam pun kami dapat 2 penelpon yang ingin bertanya tentang seseorang yang dikatakan HIV/AIDS dan dia tidak mau, dia mencoba untuk menjauhkan salah satu anggota keluarganya ini karena kasus HIV/AIDS. Di Kota Probolinggo. Di Kota Probolinggo. Ini menandakan bahwa masyarakat kita memang masih perlu ada pemahaman yang komprehensif terkait dengan masalah HIV/AIDS ini. Jadi bersentuhan, kemudian minum dengan gelas yang sama dan sebagainya dianggap masih menularkan. Ya. Nah, belum lagi kemudian macam-macam lah ya. Sebenarnya kita kasihan juga melihat seperti itu, kondisi seperti itu. Oleh sebab itu, di masa pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat membahayakan lagi kita. Kalau Mbak Dewi tadi bilang di masa pandemi memang tidak ada tren naik, memang betul. Mungkin pertanyaan Mbak Yeni itu, di pandemi ini tidak ada tanya tentang tren itu mungkin karena banyak orang-orang tinggal di rumah. Mungkin Mbak Yeni berpikir tinggal di rumah itu meningkatkan tidak ada kasus. Tidak ada kasus. Tetapi yang justru membahayakan di 2 tahun terakhir di masa pandemi ini adalah kita menjadi mandek dalam konteks sosialisasi. Kita menjadi mandek dalam konteks diseminasi. Semuanya menjadi sesuatu yang menjadi bahaya
Kalau dulu kita bagaimana kita kemudian bisa mengumpulkan beberapa orang atau orang per orang di dalam komunitas dan sebagainya, selama pandemi kita tidak bisa lakukan itu. Nah, oleh sebab itu yang kita lakukan adalah sekedar melalui pesan-pesan WA dan sebagainya, sambil kemudian kita nongkrong 1 dengan 2 orang, kita memasukkan pesan-pesan terkait dengan itu. Inilah sebenarnya moga-moga pandemi ini nanti 2022 ini berakhir sehingga kita bisa kumpul lagi, bisa mensosialisasikan secara masif lagi, mengurangi stigma-stigma yang negatif yang ada di masyarakat itu. Itu saya pikir Mbak Yeni ya. Iya, terima kasih banyak Pak Kardi. Sebenarnya itu permasalahan yang sangat rumit ya Pak Kardi. Jadi pada saat pandemi ini kita diharuskan tuh tidak terlalu banyak mobilisasi, tapi di satu sisi akhirnya menjadikan teman-teman untuk berobat dan sebagainya jadi juga agak mandek semua nggih Pak. Terutama juga tentang masalah sosialisasi penyuluhan ke masyarakat mungkin yang akhirnya jadi agak berkurang. Mungkin Dokter Ike dari Ikatan Dokter Indonesia mungkin ada saran bagaimana caranya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat di saat pandemi yang memungkinkan kita untuk tidak bisa kemana-mana atau membatasi diri untuk tidak terlalu banyak orang. Oke, ya terima kasih Mbak Yeni. Dari pengalaman saya sendiri ya Mbak Yeni, selama pandemi memang semua kegiatan kan harus stop dan harus vakum, kita tidak boleh mengumpulkan banyak orang. Okay. Kalau saya sebagai dokter di PDP, di tempat saya di Puskesmas Kanigaran, Puskesmas satu-satunya yang bisa melayani pengobatan ARV. Okay. Saya untuk memantau pasien saya, yang pertama untuk memantau follow up-nya, kita melalui media sosial Bapak, okay. Melalui WA. Kita itu kalau saya dengan pasien saya, memang pasien saya kan rahasia semua ya Pak, kalau pasien HIV kan rahasia semua. Jadi saya itu memang lebih dekatnya dengan mereka itu melalui WA mungkin, kalau ketemu langsung, kalau di masa pandemi memang kesulitan. Jadi kita WA, kita buat grup, di situ ada bincang-bincang mengenai obat, terus ini kan gitu, sama kelompok dukungan sebaya dan odanya tersebut. Kemudian untuk sosialisasinya biasanya kita menggunakan Zoom itu Ibu anunya. Tapi kita Zoom biasanya webinar gitu itu. Kalau misalnya untuk selama pandemi ini. Tapi memang kegiatan kan harus dibatasi semua. Jadi betul. Memang harus berkurang. Paling tidak saya kalau di PDP paling tidak itu yang pertama itu mengurangi stigma dulu lah, paling tidak mengurangi stigma ke masyarakat itu dulu. Kemudian yang kedua, pasien saya yang berpengobatan di puskesmas paling tidak jangan sampai putus obat atau lost follow up, itu yang ini. Terus di Puskesmas Kanigaran juga ya, sebagai PDP kita punya komunitas peduli HIV AIDS Pak, namanya Sikepo. Memang Sikepo itu merupakan inovasinya Puskesmas Kanigaran untuk pemberdayaan masyarakat, untuk memotivasi dan mengajak ODA serta masyarakat semuanya untuk mengedukasi, mensosialisasi tentang HIV ini Mbak Yeni. Gitu. Baik Dokter Ika, tadi sebenarnya saya sebelum maju ke depan itu juga sempat ngobrol dengan teman-teman yang paling cantik yang hadir di sini, sang penari ular saya. Berdiri enggak apa-apa loh. Oh enggak. Sebenarnya tadi kita juga sempat sharing sebenarnya Dokter Ike, kan kebanyakan kasus lost follow up itu di Kota Probolinggo kan sangat tinggi. Kasus lost follow up itu juga biasanya setelah ketahuan positif kemudian minum obat ada reaksinya, ada efek sampingnya. Biasanya teman-teman itu langsung drop Pak Kardi. Nah mungkin kalau boleh tahu datanya, kalau yang lost follow up di Kota Probolinggo ini ada berapa prosentasenya Mbak Dewi? Banyakkah dari yang banyak ya? Banyak sekali. Itu biasanya dari teman-teman mana? Dari ibu rumah tangga kah, dari transgender kah, atau dari yang mana? Rata-rata semuanya sama ya, ada kasus lost follow up-nya.
Itu kalau misalnya tentang efek sampingnya itu bagaimana Dokter Ike? Apakah ada saran pada saat teman-teman merasakan ada efek samping dari ARV itu apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Yani. Untuk yang data loss follow up itu mungkin kalau di saya itu rata-rata yang memang ODA yang bekerja di luar kota. Jadi untuk pemantauannya kita sulit. Kalau ODA yang di sekitar Probolinggo dan rumahnya wilayah masih kota Probolinggo ataupun kabupaten, biasanya rutin minum obat dan kita bisa memantaunya. Jadi mungkin sempat banyak yang kita omongkan, ada istilah-istilah PDP, istilah loss follow up, kemudian istilah apa lagi ya tadi ya yang kita bahas di situ ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit karena di sini ada Bapak Ibu yang dari OPD lain mungkin biar ada semacam ternyata PDP itu ini, loss follow up yang dimaksudkan itu begini, nanti mungkin ada yang bisa dibantu dari OPD yang lain. Mbak Dewi mungkin bisa menjelaskan tentang apa itu loss follow up, apa itu PDP? Oke Bapak Ibu sekalian, jadi kita di program pencegahan dan pengendalian HIV ini ada banyak hal yang dilakukan. Salah satunya itu kita membuka suatu klinik atau pelayanan, di mana layanan ini kita pada awalnya itu mengkonseling atau mengajak masyarakat yang beresiko atau masyarakat yang datang sendiri secara langsung juga boleh sih untuk memeriksakan memeriksakan diri secara sukarela, tes ya, jadi di tes HIV di layanan tersebut. Jadi di layanan itu kami ada 2 macam. Itu layanannya ya Mbak Eni ya. Yep. Jadi layanan yang hanya bisa mengkonseling saja dan yang bisa ngetes, dan yang kedua layanan yang bisa mengkonseling, bisa ngetes di laborat ya. Nanti jadi ini HIV apa enggak gitu, dan melanjutkan dengan diobati dengan obat-obatan antiretroviral yang dimana dalam hal ini obat-obatan standar untuk pengobatan pasien-pasien HIV. Nah, di layanan ini yang hanya bisa ngetes sama mengkonseling ini namanya layanan ini VCT ya. Yeah. Oke, layanan VCT atau layanan konseling dan tes HIV kalau bahasa Indonesianya. Inggrisnya ya itulah. Kalau layanan PDP Voluntary itu Counseling and layanan Testing. Layanan pengobatan dan pendampingan untuk pasien HIV, layanan PDP. Jadi di layanan PDP ini selain bisa mengetahui status HIV seseorang, juga bisa lanjut di pengobatan. Ya, kalau dulu kan kalau mau berobat di layanan PDP itu kan masih banyak tes-tes berikutnya gitu ya Mbak Yeni. Butuh viral load-nya berapa dan lain-lain. Kalau sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa, jadi begitu diketahui status HIV-nya positif, itu bisa langsung diobati di layanan PDP ini. Iya, kalau untuk di Kota Probolinggo ini, kalau untuk layanan PDP itu ada berapa atau di puskesmas mana saja Mbak Dewi? Ya, kita ada 2 kalau di Kota Probolinggo ini, Bapak Ibu. Jadi ada di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh yang pertama itu sejak tahun 2013, dan yang kedua itu layanan PDP yang ada di Puskesmas Kandigaran. Ke Puskesmas Kandigaran ini sendiri mulai tahun 2017. Okay. Begitu. Jadi kita sih sudah banyak ya pasien yang berobat secara rutin. Memang yang sudah mulai pengobatan yang pasien-pasien yang datang tes kemudian HIV positif memulai pengobatan itu cukup banyak ya, sekitar 300-an pasien dari awal berdiri 2013. Akan tetapi yang bertahan sampai 2021 ini tinggal berapa ya, 30%-nya kurang lebih, jadi sekitar 110-nya. Nah, yang lain kemana? Nah, itulah yang disebut loss to follow up. Jadi follow up kan
diikuti ya, tapi ini hilang kemana pasiennya gitu juga kadang nggak datang seperti itu, entah karena kondisi-kondisi tertentu pada tiap-tiap pasien yang berbeda-beda seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dewi penjelasannya. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi yang dimaksud dengan PDP itu adalah pelayanan pengobatan dan perawatan. Itu di Kota Probolinggo itu ada 2, yaitu di RSU dan di Puskesmas Kanigaran. Jadi obat-obatan HIV itu disediakan di 2 tempat itu. Tapi kalau untuk VCT, untuk konseling, Bapak Ibu misalnya, kok aku pengen periksa HIV ya? Di sini Bapak Ibu ada yang sudah periksa HIV dengan sukarela? Selain teman-teman saya yang di sini, ada yang sudah pernah tes? Belum? Pak Deus? Oh Pak Deus enggak ada ya? Oh enggak ada, sudah keluar. Belum pernah sama sekali Bapak Ibu untuk tes? Sudah, oh iya kalau Bu Nyami mah wajib. Enggak teman-teman yang dari UPD yang lain, Bapak Ibu yang dari UPD yang lain, apakah sudah pernah tes secara sukarela HIV? Belum ya? Monggo, kami tunggu di semua puskesmas yang ada di Kota Probolinggo, kami menyediakan sarana untuk bisa konseling dan testing, begitu nggak Pak Kardi? Jadi mungkin ini sosialisasinya aja yang kurang, jadi teman-teman mungkin nggak ada yang tahu kalau misalnya di Kota Probolinggo itu untuk klinik VCT itu sudah ada di mana-mana, begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi tadi penjelasannya. Kembali lagi ke masalah stigma mungkin ya, karena stigma yang ada di masyarakat ini ternyata masih luar biasa. Bagaimana kalau misalnya kita dengarkan dulu testimoni seorang sahabat saya, sahabat baru ya, kita baru kenalan hari Minggu kemarin ya. Iya, kita baru kenalan hari Minggu kemarin dan ternyata luar biasa. Beliau adalah orang hebat, kalau saya bilang punya semangat yang sangat luar biasa juga. Kemarin saya bilang, gimana mau nggak? Oh mau, ternyata luar biasa. Untuk itu kami persilakan kepada Kakak Sapta untuk maju ke depan untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-teman yang ada di sini. Monggo Mas Sapta. Duduk aja. Pak ini boleh sini nggak apa-apa, boleh? Gitu. Selamat pagi teman-teman semua. Iya, terima kasih saya udah kasih kesempatan untuk berdiri di sini, ketemu teman-teman semua. Ya bangga sih sebenarnya saya udah bisa berdiri di sini untuk berbagi bersama teman-teman karena ada rasa syukur saya sih sebenarnya karena saya bisa berdiri di sini, udah dikasih kesehatan kembali setelah setahun kemarin itu berjuang up and down melawan virus ini, terus beberapa kali dalam sebulan kemarin pas tahun kemarin itu juga 2 kali masuk ke rumah sakit dan dirawat di IGD di tengah tingginya kasus COVID-19 gitu. Jadi antara diagnosanya itu COVID dan diagnosanya itu HIV, jadi agak bertabrakan gitu loh Pak semuanya gitu. Jadi udah di masa karantina apa segala macam. Untuk akses ARV juga cukup lama prosesnya karena saya juga ada infeksi penyerta yang cukup banyak waktu itu, dan waktu pertama kali terpapar CD4 saya hanya 6 dengan banyak infeksi penyertanya gitu. Jadi mulai dari TB juga gitu, karena waktu pertama kali dulu jauh sebelumnya balik ke sebelum-sebelumnya itu pernah terpapar TB juga, tapi udah sembuh dan waktu itu masih belum ada kesadaran untuk cek HIV. Waktu itu kan sempat ada interview di radio, itu bilangnya kalau untuk para penderita TB juga disarankan untuk cek HIV karena selalu berbarengan ya
Begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Iya, karena selalu berbarengan itu antara TB dan HIV. Waktu itu saya masih denial. Masih bandel waktu itu, nggak cek-cek. Waktu pada saat tahu status itu apa yang dirasakan, kemudian siapa orang yang di samping, maksudnya orang-orang yang memberi semangat itu siapa, Mas Sabta? Teman sih Mbak, teman dekat juga gitu. Maksudnya dia juga sudah punya teman lain yang juga pernah terpapar dan sering jadi pendamping, cuman nggak resmi gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi saya kemana-mana untuk pengobatan pertama ditemenin, sama dia, perawatan dan segala macam sampai akhirnya dia ambil alih perawatannya sama keluarga gitu. Balik-baliknya keluarga yang jadi support system gitu. Ya alhamdulillah untungnya saya punya support system yang bagus yang bisa menerima keadaan saya seperti apa gitu. Gitu. Itu jadi, shock nggak waktu keluarga dikasih tahu Mas Sabtanya menerima hasil seperti itu? Oh jelas. Bagaimana reaksinya? Maksudnya shock, karena kan saya datang dari keluarga yang cukup agamis ya. Iya. Gitu. Jadi waktu itu yang ngasih tahu kan dokternya dulu. Jadi dokter konseling dulu sama untuk yang private dengan keluarga saya. Sudah akhirnya bersyukur punya keluarga yang bisa mensupport dan bisa menerima keadaan saya seperti ini. Gitu. Ya, itu support sistemnya bagus ya Dokter Pak Kardi. Kalau misalnya situasi yang banyak terjadi sekarang itu malah support system dari orang terdekat itu malah yang membuat akhirnya pasien itu jatuh ke tempat yang paling terdalam. Waduh bahasanya. Ya. Gimana kalau Mas Sabta sendiri melihatnya seperti itu bagaimana? Kan karena kasus seperti ini kan pasti Mas Sabta juga banyak teman yang nggak punya support system yang seperti yang Mas Sabta punya gitu. Iya. Beberapa sih memang saya temuin juga karena sampai mereka itu ada yang akhirnya putus pengobatan, sampai sekarang masih ada yang sampai anxiety atau yang mental breakdown gitu masih ada sih Mbak, karena mereka nggak tahu harus ngomong ke siapa atau harus curhat ke siapa gitu. Walaupun informasi tentang HIV itu udah banyak banget ya sekarang ya. Nah itu dia. Itu. Sebenarnya kan informasi tentang HIV/AIDS itu kan ada di mana-mana ya Mas. Iya saya juga pertama kali terpapar langsung cek Facebook grup, Twitter gitu. Karena di Twitter juga ada banyak teman-teman yang Odif dan Oda ya yang banyak ngasih edukasi. Jadi saya juga pertama kali terpapar pas masih lemes-lemesnya gitu. Ya sempat DM-an juga, minta saran, minta gimana jalur untuk akses ARV dan pengobatannya seperti itu. Iya. Iya, saya sebenarnya udah nyiapin, udah semalam tuh cek-cek timeline saya pertama kali terpapar dan segala macam itu panjang juga ya gitu. Oh gitu ya? Iya. Suka curhat di medsos berarti? Sama, saya juga suka curhat di medsos. Oh enggak, maksud saya begini, kalau misalnya di sini kan banyak teman-teman yang tidak punya support system yang baik gitu. Kalau menurut Mas Sabta sendiri yang harus dilakukan oleh teman-teman yang tidak mempunyai support system seperti itu apa yang harus dilakukan gitu? Menurut saya kan karena untungnya ya di kota Probolinggo ada komunitas ya dan pendamping sebayanya ya. Iya. Waktu saya pertama kali terpapar di Bali itu saya nggak ada pendamping loh Mbak. Oh gitu? Nggak ada sama sekali. Karena pendamping itu hanya ada di NGO, ada 2 NGO di Bali waktu itu yang punya pendampingan, cuman saya nggak pernah, nggak sempat akses ke sana karena kondisi saya udah memang drop gitu dan nggak bisa banyak mobile karena kan pandemi juga ya, masuk rumah sakit juga susah sekali Pak, betul gitu. Saya waktu itu pertama kali ngecek di PMI pusat di Sanglah, itu panas saya udah 38. Saya kesana sendirian, naik motor lagi. Itu kayaknya sih udah di stadium 3 ya Pak ya. Sudah stadium 3 ya, betul. Saya udah nggak bisa masuk waktu itu, saya tahan-tahanin aja pokoknya. Bisa ngecek
asal bisa cek darah karena udah 1 minggu saya nggak pulih-pulih nih, panasnya nih nggak turun-turun, jadi akhirnya saya beranikan, saya kuat-kuatin badan buat cek ke PMI. Nah besoknya baru dapat hasil, saya terpapar dan jumlah virusnya tuh udah di atas 2000 per mili darah ya. Iya, udah dia ya milimeter ya, udah tinggi sekali gitu ya. Udah ya pertama kali yang saya lakukan ya acceptance ya, apalagi yang bisa dilakukan selain penerimaan keadaan ya. Itu hebat loh, menurut bisa saya, langsung menerima. Menurut saya itu adalah yang pertama harus dilakukan untuk teman-teman yang mungkin terpapar virus ya. Gitu sih. Iya. Itu mungkin dari dalam diri sendiri dulu, baru ya mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman yang baru juga terpapar nantinya, misalnya ketemu dengan teman-teman lain seperti itu. Iya, gitu sih. Ya kalau untuk yang sekarang berada di sini, misalnya yang harus dilakukan ya, kalau misalnya nggak punya support system yang bagus, mungkin ya sering-sering ngobrol lah sama pendamping sebayanya. Betul seperti sekali. itu. Mungkin itu pemecahannya Karena, ya. Iya, karena mereka kan yang lebih tahu dan lebih sering berhadapan dengan banyak kasus gitu. Jadi tahu gitu, maksudnya yang dirasakan sama teman-teman semua. Ya mereka udah tahu harus minimal lah solusinya kemana jalurnya seperti itu. Iya, oke. Terima kasih banyak Mas Sabta, terima kasih banyak ceritanya. Aplaus sekali lagi buat Mas Sabta. Iya, terima kasih, luar biasa. Sama jangan kalau bisa jangan putus pengobatan. Iya, karena betul. itu masih satu-satunya jalan ya. Satu-satunya jalan, betul sekali. Itu perlu digarisbawahi sebenarnya. Satu-satunya jalan nggak ada yang lain gitu. Walaupun banyak yang di luar sana banyak informasi yang simpang siur tentang yang herbal lah. Betul. Saya aja sampai ada temen yang sudah terpapar, dia lost pengobatan Bu. Udah lebih dari 10 tahun dan ngojok-ngojokin saya gitu. Ngapain sih kamu konsumsi ARV itu malah merusak badanmu, kata dia. Terus dalam hati sih ya buat apa saya percaya sama kamu, orang kamu bukan dokter gitu kan. Ya dokter aja sama pemerintah aja buktinya nyaranin dan membiayai gitu. Betul. Untuk pemberantasan HIV dan AIDS ini gitu. Terus sementara dia nggak kompeten dan cuma dapat informasi yang nggak jelas, coba-coba ngasih informasi yang salah ke saya gitu loh. Gitu jadinya. Terima kasih Mas Sabta. Sekali lagi aplaus buat Mas Sabta. Terima kasih banyak ceritanya hari ini. Terima kasih banyak ceritanya hari ini. Semoga besok kita bisa ngobrol lagi ya Mas Sabta ya. Terima kasih banyak. Baik, itu tadi cerita dari Mas Sabta yang kebetulan memang mendapat support system yang baik dari keluarganya, tapi tidak banyak juga teman-teman yang kemarin dropnya itu bukan pada saat menerima hasil, tetapi pada saat mereka kembali ke rumah, kemudian mendapat perlakuan yang sangat luar biasa, diskriminatifnya Pak Kardi. Gimana Pak Kardi? Menurut Pak Kardi fenomena seperti ini bagaimana? Ya, ini pengakuan Mas Sabta ini sebenarnya luar biasa ya. Artinya support system bahasanya Bu Yeni tadi. Dari keluarga, kemudian juga mungkin juga dari teman-temannya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan di Probolinggo ini saya masih belum cukup memiliki pengalaman. Ada kawan-kawan yang divonis ODA, tapi support sistemnya sebagus Mas Sabta, jadi dari pihak keluarga dan sebagainya. Contoh kasus misalkan, kami seringkali menemukan dihadapkan pada satu pengalaman, ada kawan ODA yang kemudian meninggal, sampai kemudian jenazahnya aja harus ditaruh di jalan. Karena keluarganya semuanya sudah
menolak. Sehingga Kasus seperti itu masih banyak loh Pak Kardi. masih ada. Iya, Jadi, masih ada. Terakhir kemarin di Sukarjo setahu saya ada Pak Didi, kebetulan nggak ada. Di Kebun Sari Kulon, Yang Pak. kemudian di Sukarjo. Oh, Sukarjo ya. Nah, yang terakhir di Sukarjo. Yang Bu Dewi kalau nggak keliru yang malam-malam WA Bu Dewi atau siapa ya? Ada lagi. Oh, Ada ada lagi. lagi ya. Ada lagi. Nah, itu artinya bahwa masyarakat kita ini masih cukup rendah pemahamannya terhadap HIV. Maka saya terima kasih kawan-kawan MK. Ini saya kenalkan dulu boleh ya Bu Yeni ya? Boleh. Kawan-kawan MK saya yang luar biasa. Mungkin bisa berdiri. Bu Yuni mana? Mana Mbak Yuni? Oh, ada di pojok. Lama ini- sekali nggak berjumpa. Iya, mboknya MK. Ya, ini maknya MK. Ini yang sering dampingi kawan-kawan ODA di lapangan. Kemudian ada Mbak Rosida. Ini juga, ini kawan-kawan yang di daerah Ponasih biasanya yang didampingi oleh Mbak Rosida. Iya. Kemudian ada Mbak Yuli, sebelahnya Mbak Yuli. Nah, berdiri Mbak. Berdiri dong Mbak. Nah, Oh iya Mbak Yuli. biar kelihatan tidak cantiknya gitu loh kalau berdiri. Ya, ini Mbak Yuli biasa mendampingi di Puskesmas Jati biasanya. Ya. Kemudian Mbak Via, saya lupa namanya. Ya, ini di wilayah Sukabumi, Mayangan. Ada Mbak, saya lupa ini baru. Mbak siapa Mbak namanya? Siapa? Mbak Misri. Mbak Misri. Ya. Iya. Nah, ini juga mendampingi kawan-kawan di Kanigaran. Kanegaran. Iya. Ini baru. Kemudian ada Pak Agus. Ya, silahkan berdiri. Ini juga baru. Ini mendampingi di wilayah Kedupok. Ya, betul ya Pak Agus ya. Dan satu lagi masternya, Pak Adi. Tapi ini sudah dibaca oleh Dr. Ike kayaknya. Nah, Pak Adi berdiri Pak Adi. Ya. Nah, ini yang biasa mengkoordinir kawan-kawan MK juga di lapangan bersama saya dan Mbak Yuni. Cuma sekarang sudah sering dibawa Dr. Ike kemana-mana, jadi Iya. kami agak susah juga untuk koordinasi. Ya, Asisten. ya asistennya Dr. Ike. Ya. Sudah periksa HIV juga Pak Adi? Oh sudah. Ya, pesannya Bu Yeni begitu. Jadi cuma begini Mbak Yeni, saya ini ngutip saja dari salah satu media ya di Kompas. Ternyata tren HIV saat ini, kalau dulu di awal-awal bahwa kelompok yang rentan ini adalah PSK Iya. atau bapak-bapak yang seneng di situ. Iya. Di situ di mana Seneng Pak Kardi? dulan-dulan di tempatnya PSK. Oh iya. Itu mungkin tren-tren awal ketika ditemukannya di 80-an di Indonesia. Lalu bergeser lagi juga ke yang pengguna jarum suntik. Iya. Tetapi sekarang sudah tidak ada, narkoba kayaknya sudah bergeser ke sabu, tidak Iya, pakai suntik. iya. Nah, tren yang kemudian terjadi itu sekarang adalah di kawan-kawan LSL. LSL Jelaskan dulu LSL itu LSL apa itu Pak Kardi? laki-laki suka laki-laki. Ya. Laki, seks laki. Laki Seks seks laki. laki. Oke. Ya. Bisa dibayangkan nggak bapak-bapak ibu-ibu? Bisa ya, bisa. Oh yang belakang bisa, yang depan bisa dibayangkan? Laki, seks laki. Laki Oh seks bisa ya. laki. Iya. Ya. Pak Adi bisa bayangkan? Sama Pak Agus? Bisa ya. Ya. Nah, trennya ke arah situ. Kami mencoba beberapa bulan mengamati di kota Probolinggo, ternyata juga komunitas itu juga banyak. Oh mungkin Pak Kardi begini, ini kan di sini kan ada beberapa OPD yang mungkin tidak begitu paham antara LSL, laki seks laki dengan G. Nah, ya Bapak Ibu tahu bedanya LSL dengan G? Ya nanti mungkin saya dibantu menjelaskan. Iya, Dokter oleh Ika mungkin bisa menjelaskan dulu. Dokter Ika ya. Ya. Nah itu bergesernya ke situ. Namun demikian kaum LSL ini sekali lagi ini belum apa-apa, belum tentu kemudian dia HIV, tapi sudah memiliki stigma negatif Iya. di masyarakat. Betul. Lah ini kemudian menambah rumit lagi
ketika misalkan kaum LSL ini kemudian ada kasus divonis HIV, kemudian bagaimana dia? Stigmanya aja sudah negatif. Nah, jadi yang imannya rendah, yang macam-macam, yang menyimpang dan sebagainya ya, stigmanya saja negatif. Tetapi bayangkan kalau kemudian dia sudah divonis HIV, iya. Apakah tidak kemudian bertambah lari, sembunyi, atau mungkin melakukan pelampiasan yang macam-macam? Wong belum divonis HIV aja stigmanya sudah negatif. Iya. Nah, menurut pemahaman kami, agama saja tidak cukup. Mohon maaf, kami bukan kemudian merendahkan agama, tetapi nilai-nilai agama saja tidak cukup untuk kemudian menangani persoalan ini. Harus ada pendekatan-pendekatan sosial yang harus kita lakukan. Nah, kalau tidak, maka ayat-ayat agama hanya menjadi dogma dalam konteks seperti ini. Nah, jadi harus ada orang-orang seperti Dr. Ike, Mbak Dewi, Mbak Yeni, kawan-kawan MK, Pak Yo, Mas Sabta dan sebagainya. Harus ada orang-orang seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi problem kita semua, termasuk kawan-kawan, apalagi kawan-kawan yang di OPD ya. Ada dinas sosial tidak hanya berperan hanya memberikan bantuan menurut kami, ini harus kemudian dibahas kembali apa sih sebenarnya peran-peran dinas sosial yang lain misalkan. Di dinas pendidikan tadi sedikit saya bicara dengan Pak Maskur, juga ya berhentilah di pandemi ini memang berhenti semua kegiatan kita. Tapi harus ada pemahaman lagi, terutama di kawan-kawan, di anak-anak ya, anak-anak yang usia SMP dan SMA. Karena memang ada kasus besar juga di Probolinggo, beberapa kasus juga anak seusia SMA ya Dok ya, SMA yang terkena HIV. Betul. Itu artinya kan usia berapa dia sudah melakukan hubungan, misalkan hubungan seks ya, seperti itu. Ini cukup mengerikan Pak kalau kemudian harus kasus per kasus ini harus kemudian kita ungkap. Untuk kota sekecil ini kasusnya sudah luar biasa banyak. Tadi Mbak Dewi yang lost kontak aja sudah sekitar 200-an ya Mbak ya, yang lost pengobatan ini sudah sekitar 200-an. 200-an ini kemana? Nah, jangan-jangan kemudian masih ada di Probolinggo dan kemudian dia bebas juga kemudian melakukan aktivitas seks. Nah, ini yang mengerikan. Nah, jadi mohon ini menjadi, saya tentu di dalam forum ini senang kalau ada OPD, ada kawan-kawan yang lain kemudian bisa ke depan bisa bekerja lebih baik lagi dalam rangka untuk mencegah HIV/AIDS. Betul. Ya, karena penanganannya HIV/AIDS kan juga tidak hanya terbatas di bidang kesehatan ya Pak Kardi, tapi juga harus diimbangi oleh bidang-bidang yang lain. Betul karena sekali. ini hubungan sosial juga. Baik, terima kasih Pak Kardi. Tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang stigma dan kasus sosial yang ada di masyarakat. Mungkin yang tadi PR-nya, Dr. Ike, perbedaan antara gay dan LSL itu apa ya? Sama-sama laki dengan laki loh. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Sebelumnya yang kita ketahui ya Bapak Ibu mungkin yang dari lintas sektor, untuk HIV siapa sih yang berisiko terkena HIV? Kita semua. Itu kita semua. Jadi apa? Kalau kita semua itu beresiko, kita enggak tahu, ya. Apalagi kita punya pasangan semua. Kan di sini kan sudah berkeluarga semua. Ya, itu saya intinya yang siapa yang beresiko? Kita semua. Itu yang saya pesankan. Karena apa? Kita tidak tahu virusnya itu nanti menularnya melalui siapa, kan gitu, nggih. Tapi beda memang dengan virus COVID, nggih. Kalau misalnya untuk HIV sendiri itu kan virus yang menurunkan kekebalan, nggih. Terus AIDS-nya itu kumpulan dari gejala yang diakibatkan virusnya tersebut. Okay. Untuk cara penularannya kan memang melalui hubungan seksual. Ya. Sekarang kan kita tidak bisa menyalahkan PSK, menyalahkan
LSL, kaum gay, waria itu kita tidak bisa menyalahkan itu. Sekarang banyak juga kasusnya ibu rumah tangga yang terkena. Ibu hamil kita kan juga. beresiko juga. Akhirnya kan kita yang baik-baik saja yang beresiko terkena juga. Makanya kita kan juga tidak bolehlah paling tidak mengucilkan masyarakat yang terkena itu, yang sudah menjadi pasien ODA tidak usah dikucilkan. Soalnya kita kita beresiko semua gitu loh kan gitu ya. Nah, kalau HIV itu memang sudah ada obatnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi obatnya itu tidak menyembuhkan. Tapi obatnya itu mengurangi gejala berkembang biaknya virus tersebut supaya kita tetap aman, tetap stabil gitu loh. Makanya nama obatnya itu ARV. Itu nama obatnya. Obatnya itu memang seumur hidup, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Minumnya itu seumur hidup, okay. Jadi orang ODA yang sekarang tetap stabil itu saya acungin jempol ya, dia tetap bertahan, bisa bertahan sampai dia dengan kondisi tubuhnya dengan virusnya yang masih ada, tapi untuk jumlah virusnya sudah menurun, itu ya saya acungi jempol gitu Mbak. Nah, memang untuk resiko besarnya itu kan terjadi pada orang-orang yang PSK, yang berganti pasangan, terus LSL, kaum gay, waria, itu kan resiko besar. Tapi kita semua juga beresiko. Karena kita melakukan hubungan seksual. Iya, ya, karena Bu? kita kan semua sudah punya suami, punya istri, toh kita beresiko juga, gitu Mbak Yeni. Nah, untuk kayak PSK kita sudah tahu ya, PSK ini ya pekerja seks komersial, Kalau LSL itu laki seks laki, laki-laki dia punya istri tapi seneng sama perempuan juga. Jadi dia seksnya itu ke perempuan, ke laki-laki juga. Itu LSL. Kalau gay itu laki suka laki. Itu tidak suka dengan tidak suka yang dengan lain perempuan. jenis. Iya. Kalau waria dia laki-laki berpenampilan sebagai wanita, kan gitu ya, sebagai wanita itu kalau waria, tapi sukanya kepada laki-laki. Berarti gitu. kalau misalnya pengertiannya LSL itu laki seks laki, berarti dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali berarti ya Pak Kardi ya? Banyak sekali. Di dalam kehidupan nyata dia punya status sebagai seorang suami, tapi di kehidupan yang lain dia juga bisa statusnya sebagai istri dalam tanda petik ya? Iya. Iya. Terus ini ya, kalau memang di kota sendiri kan memang angkanya itu yang follow up, last follow up yang banyak. Sedangkan angka kejadian yang kita tangani sekarang kan yang sedikit. Padahal itu kalau mau periksa semua orang-orang itu pasti buahnya itu yang HIV-nya positif gitu. Iya. Untuk itu mungkin Dokter Ika di sini kan ada beberapa OPD yang menghadiri acara pada hari ini, mungkin ada sekedar kayak semacam ajakan, anjuran untuk memeriksakan dirinya secara sukarela, terutama tentang HIV/AIDS. Gitu. Nah, ya kalau sekarang kan programnya juga pada ibu hamil itu wajib tes juga ya. Pada Catin itu kan seharusnya wajib tes untuk tes HIV, sifilis sama hepatitis B kan gitu enggak? Terus untuk ibu hamil itu juga sekarang wajib tes tiga tes tersebut ya, soalnya supaya memutus rantai penularan ke anaknya kan gitu ininya. Terus kalau misalnya jenengan semua yang masih tidak tahu status HIV-nya, monggo kita membuka untuk tes HIV di masing-masing puskesmas, tapi nanti untuk hasilnya itu dijaga kerahasiaannya. Tidak mungkin kita ember. Kalau di di HIV itu, kalau yang ngetes, yang tahu itu kau dan diriku saja, iya, gitu, Mbak. Jadi ndak siapa saja ndak boleh, meskipun jenengan perawat yang bukan ngeteskan itu tidak boleh ada yang tahu. Itu sudah ada di etikanya di HIV, etika kedokterannya HIV. Di untuk biayanya, Dokter Ika? Untuk biayanya gratis. Untuk biayanya gratis di masing-masing puskesmas wilayah Kota Probolinggo itu ada semua, itu gratis. Iya. Kalau misalnya mau di Puskesmas Kanigaran, misalnya mau ke Puskesmas Kanigaran, monggo, itu kita buka pelayanan VCT konseling
dan pengobatan itu setiap hari Selasa, Mbak Yeni. Iya. Nggih, nanti kalau konselingnya bisa janjian dulu dengan saya, mungkin nggih nanti untuk pengobatan ARV-nya gitu, nggih. Terus untuk ininya, untuk biaya semuanya itu gratis, Mbak Yeni. Itu kan baik. program pemerintah. Baik, iya terima kasih Dokter Ike. Mungkin tadi karena Dokter Ike sudah menyinggung tentang ibu hamil, kebetulan di sini ada perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia, Ibunya Miati. Karena kasus ibu hamil positif di Kota Probolinggo itu ternyata juga masih banyak, Ibu. Mungkin dari Ikatan Bidan Indonesia bisa memberikan masukan, saran ataupun semacam apa ya, kayak pengetahuan juga kepada orang-orang agar ibu hamil dengan kasus positif ini harus diapakan. Begitu Bu Nyami. Bu Nyami mau berdiri di sini? Oh gitu, nggih, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya dari OPD, kemudian dari teman-teman sebaya. Perkenalkan kami Ketua IBI yang ada di Kota Probolinggo. Tadi memang sudah benar yang dikatakan Mbak Yeni di sini, nggih. Kami sebenarnya juga mendukung ya dari organisasi profesi, mendukung program pemerintah di mana setiap ibu hamil diwajibkan melakukan namanya ANC terpadu. Ya, jadi pelayanan ibu hamil itu bukan hanya diperiksa kehamilannya, tetapi diperiksa, ada pemeriksaan gigi, konsultasi gizi, pemeriksaan fisik oleh dokter umum maupun dokter spesialis kandungan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah program triple eliminasi. Jadi setiap ibu hamil kurang dari 3 bulan ya, jadi di tribulan pertama itu wajib melakukan pemeriksaan HIV, sipilis, dan hepatitis. Kenapa harus seperti itu? Karena pengobatan ARV itu bisa mencegah, diupayakan, tapi ini program bisa mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi. Ibu tersebut harus minum ARV selama 6 bulan. Jadi kenapa di tribulan pertama ini kalau positif harus segera diobati supaya tidak terjadi penularan. Jadi ada beberapa dokter SPOG menyampaikan kalau pengobatan itu lebih dari 6 bulan masih diperbolehkan untuk persalinan normal. Ya, tapi kalau yang sudah lebih ya Mbak Yeni ya, nah itu tidak boleh. Ya, disarankan sesar berarti. Disarankan sesar ya. Kemarin kami mendapatkan berita juga ada ibu hamil Mbak yang positif ya. Iya. Yang positif ini setelah tahu dilakukan ANC terpadunya terlambat ini. Oh. Diketahuinya di salah satu puskesmas, terlambat diketahui positif, langsung shock orangnya, lari sudah. Didatangi, dikunjungi oleh teman-teman puskesmas, kemudian kami juga minta tolong kepada tim pencegahan dan penanggulangan, timnya Pak Sukardi Minto, tapi akhirnya alhamdulillah bisa kita rujuk ke rumah sakit, lahirnya SC. Barusan saya tanya juga, alhamdulillah bayinya hasilnya negatif. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi intinya di sini bayi di dalam rahim seorang ibu yang positif saja bisa negatif. Sehingga di sini kan artinya monggo saudara-saudara kita yang hari ini positif, jadi jangan jauhi orangnya. Di sini kan artinya seperti itu. Karena dari yang positif saja bisa melahirkan seorang janin yang negatif. Ya, saya kira gitu, Mbak. Iya. Mungkin ada pertanyaan begini, Bu Nyami. Karena kan setahu kami itu kalau untuk pemeriksaan HIV itu kan adanya di puskesmas. Kalau misalnya ada ibu hamil, kemudian ibu ini periksanya di SPOG, di praktek swasta, itu bagaimana untuk pemeriksaan 3 pemeriksaan tadi itu, Bu? Apakah sudah ada kerjasama antara SPOG seluruh kota ini dengan IBI untuk semua ibu hamil wajib periksa atau bagaimana, Ibu?
kami di sini ada melalui Dinas Kesehatan juga ya. Dinas Kesehatan sudah juga membangun jejaring baik dengan IBI maupun dengan DSUG. Jadi seperti itu. Kami juga membuat suatu grup antara DSUG dengan grupnya IBI. Jadi memang diwajibkan semua ibu hamil tribulan 1 harus melakukan tes HIV triple eliminasi tersebut. Iya. Okay. Baik, terima kasih Bu Nyami. Ternyata sudah sampai kerjasamanya itu sudah sampai bagus begitu. Hanya tinggal sekarang bagaimana ibu hamil itu punya kesadaran pada saat ketahuan hamil pertama kali langsung memeriksakan diri begitu ya Ibu? Iya. Okay. Jadi pada saat ketahuan positif bisa langsung segera diobati. Biarkan ibunya yang positif asalkan putranya jangan sampai kena positif. Begitu ya Ibu? Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nyami. Sama-sama. Aplaus sekali lagi buat Bu Nyamiati. Terima kasih banyak masukannya. Mungkin ini sudah langsung tanya jawab. Ada yang perlu kita diskusikan teman-teman? Pak Adi mungkin orang baru? Ada teman-teman yang mau kita diskusikan? Tidak ada, cukup? Ada yang perlu ditambahin? Tidak ada. Yang perlu ditambahin apanya? Kuenya sudah habis. Iya. Baik, mungkin kesimpulan aja Pak Kardi. Mungkin ada yang bisa Pak Kardi simpulkan dari talk show kita hari ini, apa yang menjadi permasalahan dan apa yang harus diperbuat, begitu. Baik, Mbak Yeni. Jadi sebenarnya kita ini pernah dikejutkan oleh sebuah kondisi di sekitar tahun 2015. Dan ini moga-moga tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang. Memang banyak masyarakat kita yang memang belum mau melakukan pemeriksaan terhadap HIV. Nah, moga-moga ini tidak mandek. Program pemeriksaan gratis yang dirancang oleh kawan-kawan Dinas Kesehatan ini kemudian bisa dimanfaatkan semua oleh kawan-kawan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Tugas kita bersama menurut saya bagaimana untuk mendorong seluruh masyarakat, terutama kawan-kawan yang punya komunitas. Di Dinas Pendidikan itu ada komunitas PGRI gitu ya, yang dibina, mungkin bisa didorong seperti itu. Karena memang juga ada kasus misalnya di komunitas seperti itu. Kemudian kawan-kawan yang lain misalkan, nah, mungkin punya komunitas, coba diarahkan untuk melakukan tes. Sehingga deteksi dininya itu kemudian bisa kita data, kita ketahui, dan kemudian pengobatannya bisa kita. Nah, berikutnya ada hal-hal yang kemudian kami berharap, karena ini banyak OPD juga yang hadir, kita mungkin di 2022 rencana strategik yang pernah kita sepakati pada waktu itu, ini bisa jalan. Misalkan Dinas Koinfo misalkan, saya nggak tahu hadir atau tidak, tapi bisa memerankan dinasnya untuk membantu proses sosialisasi, proses edukasi, dan proses komunikasi. Karena sarana prasarana di sana menunjang untuk itu. Begitu pula dengan kawan-kawan yang di Dignas, juga bisa mengoptimalkan kembali. Mungkin 2 tahun ini terputus programnya, tapi untuk tahun 2022, moga-moga ini jalan lagi. Ada sosialisasi di SMA, di PGRI dan sebagainya. Jadi itu saya pikir yang harus kami garis bawahi betul, agar pencegahan, visi untuk mencegah dan menghentikan HIV/AIDS di tahun 2030 ini 2030 bisa tercapai di Kota Probolinggo. Ini amin. Saya pikir pekerjaan besar kita bersama, tidak hanya Bu Dewi dan Dr. Rika yang ada di sektor kesehatan, tapi juga kita semuanya. Saya pikir itu, Bu. Terima kasih Pak Kardi untuk kesimpulannya. Dr. Ika, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Ya, terima kasih Mbak Yani. Mungkin tadi sudah diomongkan dengan Pak Sukardi, memang kita upaya pengendaliannya, strategi yang untuk 2030 kita itu zero Pak, 30, 0 kasus infeksi HIV-nya, 0
infeksi yang HIV-nya yang menyebabkan kematian jadi harus 0 juga. Kemudian 0 stigma dan diskriminasinya. Nggih. Semakin kita tahu status HIV kita semakin dini, kita tahu supaya ndak menuju ke kematiannya gitu loh. Jadi supaya HIV-nya positif, AIDS-nya kan ndak terinfeksi kan gitu. Kalau kita tahu HIV-nya lebih dini, HIV aja bukan ditambah AIDS, itu lebih enak pengobatannya lah, paling tidak lebih mengurangi kematiannya yang diakibatkan AIDS-nya itu loh yang ini. Kan kalau sekarang itu kan yang ketemu di rumah sakit itu kan sudah terpapar, sudah stadium 3, stadium 4 itu kan sudah AIDS-nya gitu loh. Jadi semakin supaya ibu-ibu yang di sini yang merasa tidak ada gejala, bapak-bapak mungkin yang belum tahu statusnya, monggo dicek HIV-nya supaya pengobatannya lebih lebih maksimal daripada nanti sudah ketemunya HIV-nya positif di rumah sakit lah malah sudah stadium 3-4 itu kan kita lebih sulit mengobatinya. Nah mending tahu status HIV-nya dulu daripada nanti kita tahu status HIV-nya pas pada stadium AIDS-nya. Itu yang ini baik. ya, Pak. Terima kasih Dokter Ike. Yang terakhir mungkin Mbak Dewi ada yang perlu ditambahkan? Ya baik Mbak Yeni, kami hanya menambahkan untuk penekanan pada stigma sosial terhadap teman-teman ODA kita yang ada di masyarakat, di mana stigma ini sangat negatif sekali ya efeknya bagi teman-teman ODA yang ada di masyarakatnya. Bisa kita bedakan sendiri bagi kita yang ada di layanan kesehatan, kita bisa membedakan mana ODA yang mendapat support yang baik dari keluarga dan teman-teman sekitar dan mana ODA yang terstigma sedemikian rupa sehingga dia sangat menutup diri. Itu beda sekali Bapak Ibu kondisinya, di mana ODA yang mendapat dukungan yang baik dari keluarga maupun lingkungan sosialnya itu dia bisa berobat dengan teratur, dengan nggak lost follow up gitu loh Mbak Yeni. Kemudian dia juga bisa menjadi dalam tanda kutip manusia yang seutuhnya di masyarakat. Dia tetap bisa bisa kembali ke masyarakat, bisa berdaya, bisa mandiri, sebagaimana masyarakat lain yang bukan ODA. Demikian. Baik, terima kasih banyak masukannya, terima kasih banyak kesimpulannya. Jadi perlu saya simpulkan di sini bahwa sebenarnya untuk menuju 030 di tahun 2030 itu pekerjaan rumah kita sangat luar biasa, nggih Pak Kardi, Dokter Ike, Mbak Dewi yang ada di Dinas Kesehatan. Karena sebenarnya yang kita hadapi di sini bukan hanya pasien, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang mungkin harus bisa mensupport pada saat ada keluarga atau ada tetangganya yang terinfeksi HIV/AIDS. Jadi agar nantinya pada saat 2030 zero kematian, zero penemuan kasus dan kemudian zero stigma itu benar-benar bisa tercapai di tahun 2030. Untuk itu kami akhiri sekali lagi untuk talk show pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Aplaus untuk kita semua. Semoga apa yang sudah kita hadirkan pada hari ini mulai pagi dari sampai siang hari ini dengan tema Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf mewakili teman-teman panitia yang ada di sini jika ada kekurangan dan perkataan yang mungkin tadi agak nyeleneh karena mungkin kalau di HIV perkataan seperti ini dianggap biasa. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.